Halo, shalom sejahtera buat kita semua. Shalom. Ya, salam kenal, salam hormat, salam santun, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan tanggapi salah satu komentar dari Loborede. Jangan ibu menutup pintu untuk mendiskusikan tentang Yesus Kristus dan Alkitab. Ini bukan mendidik, tapi menunjukkan ketakutan. Jadi, Kristen tidak perlu takut untuk Thank you ya Loborede untuk komentarnya. Nah, satu hal yang perlu kamu ketahui, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang inkarnasi ke dunia, nuzul ke dunia, jelma ke dunia, mengambil rupa ke dunia, menjadi manusia. Jadi Yesus Kristus itu satu-satunya Tuhan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Perkara kamu percaya atau tidak, perkara orang terima atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Dan itu tidak akan mengubah keilahian Yesus Kristus, tidak akan membatalkan karyanya di atas kayu salib, dan tidak akan juga merusak sejarah yang sudah terbentuk atau terjadi. Nah, jadi perkara mendiskusikan Yesus Kristus oleh orang Kristen dengan oleh orang yang non-Kristen, maka yang notabene basic imannya itu berbeda, menunjukkan bahwa orang Kristen tersebut tidak percaya diri, tidak eksklusif, belum tuntas dengan imannya. Ya, jadi orang Kristen yang sudah beres dengan imannya, dengan keselamatannya, dia tidak perlu mendiskusikan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang di luar yang percaya, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya. Tidak ada gunanya. Karena imannya berbeda, apa yang mau didiskusikan? Kalau kamu suka warna putih, yang sana suka warna merah. Sampai kapanpun putih tetap putih, merah tetap merah. Gitu? Makanya pakai akal sedikit. Jadi diskusi itu hanya lebih kepada ke dalam, internal, sesama Kristen, ya. Imannya sudah diletakkan, dasarnya di atas Yesus Kristus. Percayanya, keselamatannya sudah di dalam Yesus Kristus. Mau berdiskusi 1001 malam pun oke. Karena manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Nah, kalau internal, diskusi itu bisa saling membangun, saling mengingatkan, saling mengkoreksi. Karena pijakannya sama. Hanya orang bodoh yang mau berdiskusi dengan yang pijakannya berbeda. Ya, yang benar adalah orang bertanya, kita menjawab. Itu namanya kita berapologet atau bertanggung jawab atas iman kita. Jadi gak ada yang perlu didiskusikan di dalam Yesus Kristus. Kamu percaya atau tidak, suka atau tidak, terima atau tidak, dia tetap adalah Tuhan itu sendiri. Dia tetap adalah Allah yang pernah nuzul ke dunia menjadi manusia. Karena bukti sudah nampak dengan jelas, ya, dari nubuatan, dari kehidupannya di muka bumi ini, sejarah, dan dari pengajaran-pengajarannya, tidak ada yang bisa sama, ya, bahwa pengajarannya itu benar-benar kekal, berasal dari sorga, bukan dari dunia ini. Itu harus waras, sadar, dan paham. Kenapa tidak perlu berdiskusi tentang Yesus Kristus kepada orang yang tidak meletakkan pijakan dasar imannya kepada Yesus Kristus. Itu adalah hal yang mubazir, hal yang sia-sia. Demikian pula apa yang mau didebatkan dengan Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Alkitab firman Tuhan. Alkitab tidak dibuat berdasarkan dongeng, mitos, legenda, apalagi halusinasi, fantasi, atau imajinasi manusia. Tidak, ya. Alkitab ditulis oleh manusia betul, tetapi diilhamkan langsung oleh Roh Allah, sehingga isinya menjadi firman Allah yang bisa menegur, merubah orang, ya, bahkan mengajar, ya, segala sesuatu tentang kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Nah, kalau memang Alkitab sudah final, sudah beres, sudah tuntas, sudah very very perfecto, ngapain didebatkan dengan orang yang tidak beriman, tidak percaya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan? Itu ngapain? Nah, sekali lagi, debat itu ke dalam boleh sesama Kristen, karena tujuannya untuk sama-sama semakin menggali, memperdalam, memperkaya satu dengan yang lain. Kamu debat kusir aja yang dapat kalau dengan orang yang di luar iman. Perhatikan, ya, sudah sering terjadi toh debat kusir berujung penghinaan, berujung balas dendam, sakit hati, kepahitan, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau begitu apa yang didapat? Tidak ada. Nah, yang penting itu adalah mereka bertanya tentang Alkitab, kita menjawab secara Alkitabiah. Itu yang benar.
Sekali lagi, diskusi atau debat dengan orang-orang yang tidak seiman itu tidak terlalu penting. Bahkan kalau bisa kita hindari. Namun kita menawarkan mereka untuk sepuas-puasnya bertanya tentang kristologi, tentang Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, penyelamat seluruh umat manusia. Kita menawarkan, ya, membuka diri untuk mereka bertanya sedalam-dalamnya tentang Alkitab. Kita akan menjelaskan secara biblika. Itu baru benar, ya. Jadi jangan kita kosongan, tidak mengerti, Alkitab saja tidak dipelajari, tapi mau diskusi, tapi mau berdebat, ujung-ujungnya debat kusir, tidak dapat apa-apa, yang sana nggak dapat, yang sini nggak dapat, dapatnya apa? Cuma dosa keributan, dan itu tidak masuk dalam agenda saya. Panggilan saya tidak ke situ, ya. Jadi saya tidak dipanggil untuk melakukan hal yang sia-sia. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sudah sangat jelas, tidak ada yang didiskusikan tentang Yesus Kristus, baik keilahiannya, baik ketuhanannya, maupun kemanusiaannya. Namun jika Anda tidak mengerti, boleh bertanya. Dan gunakan adab bertanya, harus siap mendengarkan jawaban. Minimal Anda paham dan mendapatkan pengetahuan. Demikian pula Alkitab, tidak ada yang perlu didebatkan. Satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan, yang sentralnya, yang pusatnya pun adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tapi ingin bertanya tentang Alkitab, monggo-monggo saja, mangga-mangga silahkan go on, ya. Demikian dari saya, Lina Wijaya. Kiranya Yesus Kristus, sumber kebenaran, merahmati kita dengan hikmat, bijaksana, kearifan, supaya kita bisa memahami apa sebenarnya tujuan hidup kita. Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang selama ini dicari, diupayakan oleh manusia, Yesus Kristus sendiri yang mengatakannya. I am the way, the truth, and the life. Ya, no one, tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Amin. Shalom sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum.